lama banget sih. Bantu ibu beresin kamar tamu, Nona muda. Mau pulang. Aku Luo Hek. Aku melayani Nona Sinanin. Jadi pelayannya. Waktu Nona 16 tahun, aku ikut ke istana. Dari selir sampai jadi permaisuri. Aku diangkat jadi Zauron. Bantu Nona kuasai istana 40 tahun. Salam yang mulia. Salam buat Nona Zauron. Tapi di ulang tahunku yang 60, aku bangun di dunia asing ini. Jadi anak dari pengasuh bernama Uma. Bisik banget pagi-pagi. Nggak bisa istirahat ya? Nyebelin. Apa-apaan sih? Maaf. Kamu buta ya? Hampir nabrak aku tuh. Aku suruh ayah pecat kamu. Kasar dan kampungan. Gak ada sopan santun. Tidak banget sama Nona. Lihat apa lo? Tahu nggak kenapa? Nona hari ini moodnya jelek banget. Pewaris asli mau pulang. Maksudnya gimana? Shen Mingzhu tadi itu, dia bukan Shen asli. 20 tahun lalu, dia ditukar waktu lahir. Jadi maksudmu anak Shen yang asli mau balik? Yang itu adopsi. Ya, bisa dibilang gitu. Atas titah yang mulia, Nyonya Shen, Shen Nanyit, lembut dan berbudi, anggun dan sopan, dinobatkan menjadi permaisuri. Jadi ibu dari negeri ini. Itu Nona. Halo, aku Shen Nanyit. Nona, aku kangen banget. Nona, aku kangen banget. Nona, nggak nyangka bisa ketemu lagi. Luo Hei. Jangan nakutin Nona. Kayaknya Nona di sini rapuh banget ya. Nggak galak kayak dulu. Nona, aku di sini. Nggak ada dapat Yiwen tinggal berani ganggu. Kakak, itu kamu? Kakak, kamu pulang. Jujur aja, aku udah rebut hidupmu. Harusnya aku pergi. Tapi mama sama papa dan kakak nggak bolehin. Mereka bilang, aku satu-satunya anak mereka. Kamu cuma orang yang sedarah doang. Orang asing. Lihat nih, kamu pulang hari ini. Nggak ada yang nyebut. Cuman aku doang. Baik kan aku? Oh iya, kakakku gampang marah, benci ribut. Kamu tinggal aja di gudang. Bu Wing, bersihin kamarnya. Baik. Gua apa lagi? Pergi! Berani banget. Dia wise. Kamu adopsi. Sama aja kayak pembantu. Ini cara bicara sama Nona. Aku layani Nona. Lihat dia jadi ratu. 40 tahun. Aku cuma belajar satu hal. Nampar orang. Kamu gila. Beraninya kamu. Saya bakal pecat kamu. Kamu gak bakal dapat kerja lagi. Siapa yang gila? Kamu tahu sendiri. Kamu anak angkat. Lebih rendah dari anak simpanan. Berani macam-macam sama Nona. Sambang dan kurang ajar. Bukan cuma kasih pelajaran. Walau aku usir kamu. Gak ada yang nyalahin aku. Kamu, ayah bakal urus kamu. Kasian. Tuan Shen,
bukan ayah kandungmu. Tapi kamu panggil dia ayah. Lancar kan, manis banget. Benar-benar gak tau malu. Kamu, kenapa aku? Nggak bisa balas kan? Ya kan? Dalam hati kamu tahu, semua yang aku bilang itu benar. Pergi sekarang. Kamu yang harus pergi. Mau apa lagi sekarang? Loh, Kamu ini anak angkat. Harus pinter. Pergi ke gudang. Kamu. Kamu apa? Nona itu keturunan bangsawan. Kasih kamarmu ke dia. Kamu adopsi. Gudang aja cukup. Lu hanya ikut sah. Dia dapat kamarku. Dan aku di gudang. Ya kamu pindah sendiri sana. Atau kamu bakal gelandangan. Hidup di jalanan. Nona, kamar Anda. Udah saya bersihin. Ikut saya. Ini nggak benar. Shen Nanyin, berhenti pura-pura. Sok banget sih. Bentak dia lagi. Coba aja. Hei kamu. Shen Nanyin, kalau mereka pulang, kamu dan Luhai tamat. Kamu bodoh ya? Pungut itu. Pungut. Luhai, kamu bikin aku punya musuh. Tapi aku cuma orang biasa. Aku nggak bisa lindungi kamu. Aku nggak kayak Mingsu. Dia jago segalanya. Mempesona banget. Nona, Anda dulu Ratu Dazou. Di kehidupan ini, Anda ditahan. Untungnya, Anda ajari saya segalanya. Nona, tenang, saya punya rencana. Soal musik dan seni, saya paham. Kamu paham? Tapi Nona, fokus dulu. Nona sebagai anak sulung, harusnya mewarisi semua. Saya bantu Nona jadi kuat. Rebut harta Shen. Ya ampun, Nanyin suruh kamu tinggal di gudang. Keterlaluan banget ya. Kamu anak yang kita sayang selama 18 tahun. Seperti anak sendiri. Ayah nggak akan biarkan kamu menderita. Ibu. Ayah. Kakak. Tolong jangan marah. Aku nggak mau merusak hubungan kalian sama Kak Nanyin. Kamu terlalu baik sih. Makanya cewek kampung itu nindas kamu. Rui. Nanyin itu kakak kandungmu. Walau dia usir aku nggak makan potek sama sekali. Aku cuma khawatir. Aku nggak bisa berhenti mikirin kalian. Kita tumbuh besar bareng. Kita bukan saudara kandung, tapi kita lebih dekat dari saudara kandung. Cewek Selan itu nggak bisa gantiin kamu. Rui, ibu dan ayah, ketemu kalian semua di hidup ini adalah hal paling beruntung buatku. Kak, tenang aja. Ada aku. Nggak ada yang bisa usir kamu dari rumah ini. Aku pergi dan usir cewek kampung itu. Ibu, ayah, tenang aja. Biar aku yang bicara sama dia. Kamu pasti kakakku kan? Siapa kakakmu? Dengerin ya. Aku nggak anggap kamu adikku. Kamu cuma mau uang kan? Ada 1 juta di kartu ini. Ambil dan pergi sana. Aku nggak mau uangmu. Aku nggak sengaja. Aku pergi sekarang. Pergi sana. Begitu kamu pergi, aku bakal jadi satu-satunya pewaris keluarga Shen. Tuan muda, siapa yang mau kamu usir? Permisi. Tuan muda, siapa yang kau suruh pergi? Saya nanyain tentu saja. Saya Mingzhou satu-satunya adikku. Apa-apaan dasar pembantu? Lepaskan aku. Mau mati ya? Jangan sentuh dia. Lepaskan. Kamu cuma pembantu.
Omong kosong. Kakak itu seperti ibu. Begini cara memperlakukan. Kakakmu sendiri? Lihat, kamu bikin kakakmu nangis. Minta maaf sekarang. Dasar pembantu sialan. Beraninya kamu. Awas kamu ya. Minta maaf. Nggak mau. Kenapa aku harus minta maaf ke orang kampung? Minta maaf sekarang. Kamu beneran udah gila ya? Beraninya kamu perlakukan aku begini. Awas kamu ya. Mama sama papa ada di rumah. Mereka nggak bakal biarin kamu. Terus kenapa? Minta maaf sekarang. Maafkan aku. Enggak bakal apa. Tunggu pembalasanku. Aku aduin ke mama papa. Lihat saja. Kemasi barang dan pergi. Xiaohei, kamu nggak apa-apa. Mama papa. Cewek kampung yang kalian bawa, dia udah keterlaluan. Dia ambil alih kamar kakakku. Terus buang semua barangnya. Dia juga mukul aku. Lihat nih pantatku bengkak semua. Papa, ini semua salahku. Semua gara-gara aku. Rumah ini milik kakakku. Aku cuma orang luar. Aku bisa tinggal di kamar tamu. Aku cuma kasihan sama adikku. Dipukul pembantu. Aku beneran merasa bersalah banget. Jadi kamu Shen Nanyin. Siapa yang ngajarin kamu sopan santun? Baru datang udah bikin masalah. Papa, mereka keluarga asli papa. Jangan rusak keharmonisan. Anak bodoh. Kamu juga anakku yang berharga. Mama, bulan depan aku ikut lomba di festival musik Haichang. Kalau aku menang juara 1 dan raih mimpiku, aku akan pergi dari keluarga Shen. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Kakak nggak perlu pergi. Kami mampu menghidupi kakak kok. Nanya memang anak benak kandungku, tapi dia kelihatan penakut dan lemah. Nggak bisa dibawa kemana-mana. Beda sama Mingzu, dibesarkan di sisi kita, anggun dan sopan. Bener banget. Ini akan selalu jadi rumahmu. Ya. Kalau ada yang pergi, ya mereka. Mungkin aku yang orang luar di sini. Tuan Nyonya, Nona Mingzu memang hebat. Tapi dia bukan darah Shen. Nona lahir dari rahim Nyonya sendiri. Anak kandung. Dia bawa semua harapan kalian. Tega lihat dia. Ditindas anak angkat. Darah daging sendiri. Direndahkan anak angkat. Saya ajari dia demi kehormatan Shen. Dan Tuan Muda, dia udah 16 tahun. Nggak bisa bedain keluarga. Kita dapat kembali ke nama keluarga Shen. Tentu saja, orang bilang itu salah Tuan dan Nyonya yang gagal didik dia. Ngomong kosong apa itu? Kamu mau aku? Baik. Sirui, Mingzu. Minta maaf ke kakakmu. Mama? Nggak usah buru-buru. Hari ini, hari pertama Nona Nanyin pulang, Tuan Nyonya tolong terima teh dari Nona. Teh kepulangan untuk hormati keluarga kita. Apa? Mama, silakan minum ini. Papa. Mama, aku nggak setuju. Aku setuju. Siapa berani nolak? Ayah, kenapa di sini? Cucu perempuanku kembali ke keluarga. Tentu aku harus datang. Kamu pasti Shen Nanyin. Salam kakek. Salam kakek buyut. Tuan Muda, ritual berkah ini sudah berusia ratusan tahun. Diciptakan permaisuri jarang. Diwariskan turun-temurun di keluarga bangsawan. Sebagai pewaris, kamu harus pelajari ini. Yenuka, ini ritual berkah yang diciptakan leluhur kita permaisuri Jarong. Dia cuma anak pembantu? Kok dia bisa tahu ini? Siapa sangka, ritual yang permaisuri ajarkan padaku dulu ternyata berguna juga hari ini. Kakek buyut, Anda adalah yang paling dihormati di sini. Hari ini Nona Nanyin pertama kali kembali.
Sesuai aturan keluarga, dia harus sajikan teh dulu pada Anda. Kakek, gadis kampung ini ya? Bukan kakakku. Kakek, kalau kakek minum tehnya, apa artinya kakek nggak mau aku lagi? Ngapain kamu? Cuma anak angkat, kurang luar. Berani-beraninya berdiri di depan kakek buyut dan halangi cucu kandungnya masuk keluarga. Apa kamu nggak punya rasa hormat pada Shen? Kamu, Dan kamu nggak punya sopan santun sama sekali. Kakek buyut belum bilang apa-apa. Siapa kamu berani menasihati nona besar? aku Lebih halus nih. Kamu resmi jadi bagian keluarga sekarang. Darah keturunan Shen. Tak boleh dibiarkan di luar. Terima kasih, kakek. Tadi aku perhatiin kamu ngomongnya bagus banget. Anggun banget. Kayak bangsawan beneran. Dan kamu setia banget sama Shen Nanyin. Hatimu baik. Terima kasih Tuan. Mulai sekarang, kamu yang ngajarin mereka bertiga. Pastiin mereka paham aturannya. Benerin semua kebiasaan buruk di rumah ini. Kakek, Baik kakek. Besok mulai sekolah. Isinya anak-anak bangsawan. Kamu ikut sebagai pendamping. Awasin kelakuan mereka. Jangan sampai mereka bikin malu di depan umum. Baik. Nanyin, ini hari pertamamu. Di sekolah, kamu harus dengerin Luohe dan belajar darinya. Pelajari aturannya. Tenang aja, kakek. Aku pasti belajar dari Luohe. Cewek dong kampung, mau masuk sekolahku? Shen Nanyin, aku nggak bakal biarin kamu masuk gampang. Villa keluarga Shen. Kakak, ini hari pertama sekolahmu. Mana seragammu? Seragam. Aku nggak punya. Tapi butuh seragam buat masuk. Dan rencana sekolah. Hah? Jangan-jangan, Mama lupa soal kamu. Gimana dong? Ya gitu deh. Kamu nggak cocok di kalangan atas. Kamu nggak pantas pakai seragam itu. Balik aja ke kampungmu. Dasar orang kampung. Butuh seragam dan rencana buat masuk. Kamu buang seragam Nona buat ngecek dia. Pakai cara kotor kayak gitu. Jangan salahin aku. Kau dasar pelayan kotor. Berani pukul aku. Tuan pilih aku jadi guru privatnya. Aku bisa ajarin kamu sopan santun. Terus kenapa aku pukul? Harus pilih hari dulu ya. Hei kamu, ngapain kamu? Kamu ngapain sih? Lepas. Lepasin aku. Nona, tolong pakai ini dulu untuk hari ini. Nanti pulang sekolah, kita beli yang baru. Tapi, Luohe, awas kamu ya. Aku bakal bikin kamu diusir dari sini. Diam. Nona, aku benci kata-kata kotor gitu. Ingat itu baik-baik. Ayo Nona, ayah bantu ganti. Luohe Shen Nanyin. Jangan sombong dulu. Begitu sampai di sekolah, aku urus kalian berdua. Sekolah. Nona, aku sama Shen Shirui di kelas 5. Kamu sama Shen Mingzu di kelas 3. Hati-hati ya Nona, jangan sampai dia bully kamu. tenang aja, Xiaohe. Aku bakal jauh dari dia.
Duduk sini, Nona. Ayo duduk sini. Kalau kamu berani bully Nonaku, aku nggak bakal segan. Dia kakakku. Ngapain aku bully dia? Dah, Nona. Luo he, kamu nggak bisa bantu dari jauh. Begitu kamu pergi, siapa yang bakal lindungi Shen Nangin? Jiang Yingji bangun, kelas 5. Temui aku di ruanganku. Jiang Yingji, dia pewaris keluarga Jiang. Katanya dia mungkin bisu. Kasihan. Luah, kamu liatin aku terus. Aku ganteng kan? Nggak bisa lepas mata dari aku ya. Udah dengar belum? Ada yang dipukulin di hari pertama. Katanya dari kelas 3. Kasar banget. Nona kenapa? Aduh, ini mahal. Lepasin. Kamu kenapa sih? Aku duduk di dalam. Di sana juga aku pukul. Nona di mana? Kamu gila ya? Aku bukan pengasuhnya. Bilang Nona di mana? Sekarang. Atau kuku cantikmu aku cabut. Satu persatu. Aku bilang. Dia ke kamar mandi kayaknya. Gak balik lagi. Bukan urusanku. Jadi ini anak Shen, yang hilang itu. Lihat dia, cuma kampungan dari desa. Iya kan? Dia nggak ada apa-apanya. Sama jari kelingking Mingzu. Jangan gitu dong teman. Nanyi, dia anak kandung mama sama papa. Walau dia benci aku dan nyuruh pembantu usir aku keluar. Tapi di hatiku, dia tetap kakakku. Mingzu, kamu terlalu baik. Dia muncul tiba-tiba, anak kampung. Kok dia di atasmu sekarang? Tenang aja Mingzu. Kita urus dia. Luohe, walau kamu kesana sekarang, mungkin udah terlambat. Dasar kampungan. Mau denger lu mau tendang Shen Mingzu dari keluarga? Dasar cewek licik nggak jelas. Gua enggak. Dasar pembohong. Cara kasar. Lo yang minta. Mingzu, Bais, dia nggak bakal lawan. Tapi kita nggak akan biarin. Nunggu dia kayak gini. Nona jangan takut ada gue sekarang. Hei cewek kampung, ngapain nangis? Lu bau banget tahu. Kita bantuin lu mandi deh. Bener tuh. Jangan, please. Gimana kalau kita gundulin kepalanya? seru tuh. Sekalian buka bajunya juga enggak? Please, gue mohon. Buka bajunya. Lu siapa sih? Nggak lihat kita lagi sibuk? Pergi! Gue juga sibuk, hajar loh. Mau main air, ayo main. Gila lu. Nona jangan takut. Lu dari kelas mana? Jangan ikut campur. Tahu nggak kita siapa? Macam-macam sama kita. Lu tamat di sekolah ini. Lu cuman anjingnya Shen Mingzu. Lu berani sama kita? Mati lu.
Nona, ayo pergi. Saya akan bela Nona. Xiaohei, balik ke kelas. Atau ganti baju dulu. Nona, tenang aja. Nona pewaris asli keluarga Shen. Tegak enggak yang berani. Lawan kalau dibully. Tunjukin kekuatan Nona. Nanti nggak ada yang berani ganggu. Pergi. Aku minta keluar dari keluarga Shen. Kasih tempatku ke Nanyin. Tapi mama, papa, sama kakakku nggak mau. Mereka bilang aku satu-satunya anak perempuan mereka. Nggak apa-apa, anak Pak. Terus kenapa kau Shen Nanyin anak kandung? Terus kenapa? Keluarga Shen cuma sayang kamu. Iya, kamu tuh hebat banget. Jauh lebih baik dari si kampungan Nanyin itu. Menurutku sih, dia harusnya pergi aja. Dia tuh pecundang yang menyedihkan. Betul banget. Kita harus bully Nanyin habis-habisan. Bikin dia pergi dari keluarga Shen dan sekolah. Nona, ambil langkah pertama sekarang. Bilang siapa yang bully kamu. Tenang aja. Kamu nggak perlu gerak. Biar aku yang urus mereka. Mereka semua ngajak aku hari ini. Dia robek buku baruku. Dia buang tasku ke tempat sampah. Dia taruh serangga di makan siangku. Terus kenapa kalau aku robek bukumu? Kamu nggak simpen dengan benar. Rasmu jorok banget. Buang itu tuh bantuin kamu tahu. Aku taruh serangga di kotak makanmu. Itu protein tambahan buat kamu. Zaman nggak tahu terima kasih. Wahai Shen Nanyin. Mereka cuma baik sama kamu kok. Ngapain kamu? Mau berontak ya? Iya, aku berontak. Lawan kamu, Shen Mingzu. Emang kenapa kalau aku melawan, aku bakal jatuhkan kamu, Shen Mingzu? Kamu Luohe, berani mukul orang di kelas? Aku laporin ke guru sekarang. Biar kamu dikeluarin. Tuan kasih aku hak buat ngajarin kamu. Kamu boleh Nona Nanyin. Enggak, ada sopan santun. Udah kelewatan. Wajar aku kasih pelajaran. Wahai, Dasar gila. Kamu sakit jiwa. Lapor aja ke guru. Aku nggak peduli. Kamu kenapa ambil bukuku lagi? Hei! kan udah bilang dia gila. Aku tunjukin ke kalian. Nonaku nggak gampang dibully. Wahai, dasar pembantu sialan. Aku lawan kamu. Xiaohei. Lepasin Mingzu sekarang. Minta maaf ke Nonaku sekarang. Sekarang. Minta maaf ke Nona sekarang juga. Gak mau minta maaf. Tunggu apa lagi? Seret dia sekarang. Ayo kita seret cewek gila ini ke kantor. Biar jadi keluarin. Oke, kalau gitu. Ayo ke kantor. Makin rame ini, makin aman buat Nona. Wahai, Shen Nanyin. Setelah hari ini, kamu gak akan masuk sekolah lagi. Hah? Ada apa ini? Ceritain. Bu Guru, Luohe udah gila. Dia buang buku aku ke tempat sampah. Baju aku juga dirusak. Dia juga mukul aku. Bukan, Bu. Luohe lindungin aku dari pembuli. Makanya gitu. Apa? Ini gak adil banget. Bu Guru, tolong. Aku gak salah. Aku nggak bersalah. Pak Guru, Luohe nggak bersalah. Hei, Pak Guru, tolong bantu aku dan Nonaku. Mereka tahu Nonaku lemah dan lembut, jadi banyak yang keroyok dia sendirian. Kalau aku nggak datang, Nonaku hari ini pasti udah celaka. Kalian bully anak baru? Pak Guru, Pak Wan,
hari pertama sekolah, mereka robek bukuku, buang tasku ke tempat sampah, dan taruh serangga di makan siangku. Mereka bully aku terus. Aku mau mati, Kak Wang. Nona Sian Nanyin, jangan gitu dong. Pak Guru. Kasihanilah. Pak Guru. Nonaku datang sendirian ke ibu kota. Nggak ada yang sayang. Masih juga dibully teman-teman sekelas. Pak Guru, Bapak paling adil di sekolah ini. Hukum para pembuli ini. Tentu. Pak Guru, jangan percaya loh, dia bohong. Itu, Cek kamera aja. jangan mau ditipu loh, dia bohong. Itu, Cek rekaman kamera aja. Di kelas. Sama rekaman kamar mandi. Baru ketahuan yang benar. Shen Mingzu, ada yang mau dibilang lagi? Nggak. Kalau gitu masalah ini selesai sampai sini. Shen Mingzu, kalian masing-masing tulis surat maaf 5.000 kata. Minta maaf ke Xian Nanyin dan Luo He. Maaf. berhenti. Luo He, Xian Nanyin, selama kamu masih di sekolah ini, hidupmu nggak akan tenang. Kamu bisa lindungi dia sekarang, tapi bisa selamanya. Jangan bilang aku nggak peringatin. Xiao He, gimana dong? Mungkin kita keluar aja ya. Nggak apa-apa, tepat Nona. Tenang aja, Nona. Fokus aja sama Nona. Sisanya serahkan ke pelayan tua ini. Aduh. Katanya kamu berantem di sekolah ya. Sampai dipanggil ke kantor. Ada apa sih? Mama, ini semua salahku. Teman-teman kasihan sama aku. Jadi mereka ngejauhin Nanyin. Luo He, dia lakuin itu demi Nanyin. Dia nggak sengaja balikin mejaku. Buang bukuku ke tempat sampah. Terus nyiram tinta ke seluruh badanku. Luo He, kakek jadiin kamu guru les kita bukan buat ngebully kakakku. Dia nggak bakal lawan. Tapi aku nggak biarin kamu. Nanyin, kok kamu biarin Luo He nyakitin Mingzu? Mama udah bilang kan? Kalian berdua anakku. Berhenti ganggu Mingzu. Shen Mingzu, aktingmu bagus banget ya. Mana aku nggak ngapa-ngapain. Aku nggak tahu kenapa Nanyin nyuruh Luo He buat fitnah aku gini. Cukup. Luo He, ceritain. Apa yang mantar itu jatuh? Tuan, saya memang ribut sama Nona Mingzu. Kami sempat adu fisik. Tapi teman-teman Nona Mingzu robek buku Nona, buang tasnya juga. Bahkan pojokin dia di toilet. Jadi saya turun tangan sebagai teman belajar. Nona besar. Saya tuh harus jadi contoh. Walau Nona Mingzu membuli Nona Nanyin. Harusnya saya lapor ke Tuan. Saya itu gegabah. Mohon maafkan saya. Mingzu. Begini caramu jaga adikmu. Kakek, aku beneran nggak. Teman-teman sekelas, mereka merendahkan dia karena dari kampung. Makanya dijauhin. Ayah, Mingzu itu sempurna dalam segala hal. Nyi, baru datang dari desa. Dia nggak bisa bandingin Mingzu. Dijauhin teman sekelas. Itu wajar kok. Udahlah, lupain aja masalah ini ya. Nyonya, kenapa Nyonya anggap Nona Nanyin nggak bisa tandingin Shen Mingzu? Nanyin besar di kampung. Dia kurang halus. Aku besarkan Mingzu dengan penuh perhatian. Bulan depan, dia akan ikut lomba biola Haicheng. Mana bisa Nanyin tandingin dia? Nyonya, gimana kalau Nona Nanyin ngalahin Shen Mingzu di lomba Haicheng? Terus gimana? Nyonya, gimana kalau Nona Nanyin ngalahin Shen Mingzu di kontes biola Haicheng dan menang? Luo He, kamu gila ya? Xian Nanyin cuma cewek kampung. Dia bisa apa? Luo He, Kak Nanyin aja nggak bisa baca not balok. Kamu lakuin ini cuma buat ngejelekin dia. Berani taruhan sama aku? Kontes musik 3 hari lagi. Kalau Nona menang, kamu pindah dari rumah Shen. Dan balikin semua yang jadi miliknya. Dia. Oke, aku setuju. Tapi kalau Kak Nanyin kalah, aku mau mama papa ngaku di depan umum kalau aku pewaris Shen yang asli. Kakak,
Berani nggak? Aku percaya lo, He. Aku terima taruhan ini. Bagus. Aku jadi saksi taruhan ini. Fanshan, Sunlan, dengar semua. Kalau udah mulai, jangan pilih kasih. Xiaohe, aku bisa belajar ini. Shen Mingzu latihan bertahun-tahun, aku cuma punya 3 hari. Nama senarnya aja aku belum hafal. Nona, dan ada aku. Hebat banget, Nona. Aku kagum sama kamu. 3 hari kamu kuasai lagu Erta. Permaisuri suka musik. Dia puji bakatmu. Aku beneran kagum. Lagu ini susah, tapi kuasai cari dan iramanya. Gampang dimainkan. Sini aku ajarin. Musik intinya sama semua. Itu lo Nona ajarin aku. Semua keahliannya. Aku bisa bantu Nona nanyin. Menang juara 1 di lomba. Nona, tenang aja. Kita latihan giat hari ini. Pasti menang. Luohe, kita bisa lakuin ini. Sesuai dugaanku. Biola ini, walau nadanya beda dari Gukin, dan tekniknya juga beda. Kalau aku kontrol tekanannya, ikut lomba ini, pasti bisa. Kita masih butuh lagu original. Kalau latihan di rumah, gimana kalau Shen Mingzu dengar? Aku punya ide, Nona. Ada anak bisu di kelasku. Dia anaknya kepala sekolah. Aku minta dia pinjemin kunci ruang musik beberapa hari. Biar kita latihan di sekolah, diam-diam. Dia mau bantu kita? Gak tahu, coba aja dulu kan. Nona, kali ini aku gak main-main. Luohe, Ayo cari dia. Hei Jian, bisa bantu aku? Boleh pinjam kunci ruang musik sekolah? Luohe, udah lupain aja. Cari cara lain. Maksud Tuan Muda, piano di sekolah kurang bagus. Suaranya jelek. Villa Jiang punya ruang musik. Ada biola dan guzeng kelas atas. Kamu bisa latihan di sana. Beneran? Makasih, Jiang. Tuan Muda dulu nggak pernah ngobrol, apalagi ngajak ke rumah. Hari ini ada apa ya? Xiaohe, kita beneran mau latihan di tempat Jiang. Shen Mingzu gak bakal nyangka. Kita latihan di Jiang Yingji. Jadi kita bisa fokus ke lomba. Ayo. Sejak kapan lo, menjadi dekat sama pewaris Jiang? Xiaohe, alat musik di ruangan ini kelihatan mahal banget. Ini Jiao Wei Lui punya Nona. Teman Jiang, boleh aku main ini?
Xiaohe, mainmu bagus banget. Ini punya tuan muda, Jiawei Luyi kesayangannya. Dia nggak bolehin siapapun pegang. Tuan muda perlakukan Nona Luohe. Beda banget ya. Ayo Nona, kita mulai dari cara pegang busur. Kak manggil aku. Dek, kamu nggak sadar? Beberapa hari ini, Xian Nanyin sama Luohe bolos. Oh, mereka? Mereka izin kok. Kayaknya mereka ke rumah Jiang Yingqi latihan. Maksudmu, pewaris Jiang Yingqi? Iya. Masa sih? Pewaris Jiang kan hebat banget. Dia nggak ngomong sama siapapun. Kenapa dia mau bantu mereka? Ya aku juga nggak tahu deh. Tapi waktu itu pulang sekolah, aku lihat Luohe sama Xian Nanyin naik mobil Jiang Yingqi. Lomba musik besok kan? Luohe beneran ajarin Xian Nanyin cara main? Kalau dia menang, aku nggak bisa biarin Xian Nanyin ikut lomba. Xian Nanyin, karena kamu mau lawan aku. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Dengan kaki patah, gimana kamu mau main di lomba? Nona, Kejadian banget. Aku takut. Kamu kayak cewekmu. Sama-sama bodoh. Sampah murahan. Xiaohe. Tanganku nggak bisa gerak. Gimana aku main besok? Nona, ayo ke rumah sakit. Oke? Payah banget. Jalan aja nggak bener. Besok tanding, nggak usah ikut. Malu-maluin aja. Rui, kamu nggak lihat ya? Nanyin sengaja jatuh biar nggak ikut tanding. Dia pura-pura jatuh. Cari simpati. Pergi kalian. Kalau Nona terluka, kalian tanggung jawab. Xian Nanyin, kakek selalu pegang omongannya. Kalau kakek sampai tahu, kamu pura-pura biar nggak tanding. Pura-pura, kamu habis dari keluarga Xian. Pasien ligamennya robek. Tangannya juga patah. Selama 3 bulan. Jangan banyak gerak. Jangan paksa tangannya. Kalau tidak, bisa rusak permanen. Baik, terima kasih dokter. Tenang Nona, pasti sembuh. Luohe, tanganku patah. Aku nggak bisa gerak.
Kalau kita ikut tanding pun, pasti kalah. Gimana dong? Nona, dulu di kerajaan Zhou, Nona bikin gempar ibu kota dengan satu lagu, memikat hati sang raja. Tapi kemudian, Nona dijebak oleh sihir istana. Pergelangan tangannya dilumpuhkan. Dia nggak pernah main kin lagi. Nona, Daripada menang lomba ini, aku lebih mau lihat kamu sehat dan selamat. Jangan korbankan kesehatanmu. Mungkin kita mundur aja kali ini. Itu pewaris Jiang kan? Aku dengar Lomba musik ini disponsori penuh keluarga Jiang. Kalau ada gadis di sini yang menarik perhatian pewaris Jiang, hidupnya bakal terjamin selamanya. silakan sambut peserta berikutnya ke panggung. bukannya nomor 6 Shen Nanyin. Para juri, kakak saya kakinya patah. Dia nggak bisa datang. Tapi Shen Nanyin bilang padaku, tadi malam, dia bakal ikut bertanding. Tapi semalam Shen Nanyin bilang ke aku, dia mau ikut. Yuri, pasti salah deh. Naku Nanyin, kemarin kaki sama tangannya luka. Dia udah nggak bisa main biola lagi. Dia nggak datang. Shen Nanyin, kamu kalah. Sekarang udah jam 9. Peserta 6 Shen Nanyin nggak hadir tepat waktu. Sesuai aturan, dia diskualifikasi. Kompetisi dilanjutkan. Sebentar lagi, aku menang gelar musik internasional. Ini musik terbaik malam ini. Aku dengar Nona Shen Mingzu main biola sejak kecil. Lihat dia sekarang, jauh banget di atas teman sebayanya. Orang tua Shen Mingzu besarin anak berbakat gini. Itu nggak gampang. Begitu acaranya selesai, aku jadi satu-satunya pewaris sejati keluarga Shen. Silakan sambut malam ini. Semua peserta naik ke panggung. Sekarang diumumkan. Pemenang lomba biola adalah... Tunggu. Satu peserta belum tampil. Peserta 6, Shen Nanyin masuk. Nggak mungkin. Tangannya patah. Gimana bisa dia ikut lomba? Nanyin, bukannya kamu di rumah sakit? Kok di sini? Tuan Nyonya. Nona kami udah siap-siap buat ini. Dia di sini buat menang. Luohe, aku tahu kamu baik sama Nanyin. Tapi kalau dia naik panggung, terus mainnya jelek, bikin malu keluarga Shen. Luohe, Kamu bawa Nanyin ke sini buat dukung adiknya Mingzu. Kan udah aku bilang, Nona saya di sini buat lomba. Para juri, peserta 6 Shen Nanyin untuk ujian. Nanyin, kamu masih pakai kursi roda. Kakimu patah, gimana mau ikut lomba?
Ya kak, harusnya istirahat di rumah aja. Ayah udah cari dokter spesialis. Besok bisa operasi. Biar kakimu sembuh. Shen Mingzhu, mau main apa kamu? Spesialis. Mau rusakin kaki Nona. Ngomong apa sih? Kamu takut Nona bakal ngalahin kamu. Jadi kamu larang dia ikut. Kamu? Aku cuma khawatir sama adikku. Itu aja. Dia terluka. Aku juga sedih, oke. Apa urusannya sama aku? Mingzu tumbuh besar di sisi kita. Aku sendiri yang ajarin dia. Dia baik hati. Mana mungkin dia nyakitin adiknya sendiri? Luahe, kalau kamu terus bohong, walau Tuan Besar yang lindungi kamu, aku usir kamu keluar. Kompetisi dulu. Setelah selesai, aku punya banyak waktu buat urusin kamu. Kakak, aku mikirin kamu loh. Ban-bannya udah pergi. Kalau kamu tampil, hasilnya nggak bakal bagus juga. Nonaku nggak butuh band buat tampil. Tapi hari ini ada orang penting. Tuan Muda Jiang juga datang. Demi Nona Nanyin. Bikin mereka nunggu. Nggak baik. Tuan mudaku bilang, biarkan pemain ini ikut tanding. Baik-baik. Kita ikuti kata Tuan Muda Jiang. Kompetisi lanjut. Kakak, semoga penampilanmu bagus. Dan hasilnya oke. Semangat Nona. Shen Nanyin, aku pengen lihat tanganmu patah. Gimana caramu main biola? Ini Kok bisa gini? Kok bisa gini? Mungkin kita mundur aja dari lomba ini. Pak, aku nggak mau usahamu sia-sia. Aku yakin kamu pasti bisa. Aku harus ikut lomba ini. Nona, aku akan pakai teknik sambung tulang buat nyembuhin kamu. Cepet sih. Tapi sakit banget. Rasanya kayak tulang patah. Biar berhasil. Aku nggak takut. Nona di dunia ini, walau lemah, tetap sama seperti dulu. Kuat dan berani. Aku udah main biola bertahun-tahun. Belum pernah lihat pemain sehebat ini. Bukannya tangannya patah ya? Kok bisa? Aduh, tangan Nona baru sembuh. Dia main cuman 70%. Kalau gini terus, Nona gak akan kuat dan kalah. Nggak bisa gini terus. Harus cari cara. Kalau aku bisa main sama Nona, aku bisa tutupin permainan lemahnya. Nona Luohe.
Tuan muda tahu, Nona Luohe mau bantu Nona Nanyin. Dia kasih gukin bagus ini buat bantu kamu dan Nona Nanyin. Perempuan luahe itu mau apa dia? Gukin dan biola menyatu dengan harmoni sempurna. Musik ini kayak dari surga. Suara biolanya lembut mengalir. Gukinnya kaya dan kuat. Cocok banget mereka. Bener-bener sempurna. Dan ini nilai para juri untuk lomba biola hari ini. Juaranya adalah berdasarkan nilai dari para juri, pemenangnya adalah Shen Nanyin. Shen Mingzu, kamu nyakitin Nona, saatnya balas dendam. Aku dengar Nona Nanyin adalah pewaris keluarga Shen. Tuan dan Nyonya Shen, kalian membesarkannya dengan baik. Tapi setauku, pewaris keluarga Shen harusnya Shen Mingzu. Begini, Nanyin adalah anak Shen yang hilang. Anak kandung kami. Pantas saja Nona Nanyin. Yang ngelirik ke bolohong batat. Jadi dia pewaris Shen yang asli. Selamat. Shen Nanyin, dasar jalan. Kamu rebut gelar juaraku? Rebut posisiku sebagai Nona Shen. Gak akan kubiarkan. Luohe, siapa yang izinin kamu masuk? Keluar sekarang. Mau apa kamu? Balas dendam. Gua kesini mau balas dendam sama lo. Shen Mingzu, sabun mandi di kamar mandi Nona. Gue yang buang kan? Mama, Aku jagain Nona, emang salah. Luohe, sebelum Nona Nanyin jatuh, aku lihat Nona Mingzu diam-diam keluar dari kamar mandi Nona Nanyin. Kamar mandi. Shen Mingzu, lo juga main biola kan? Lo pasti tahu tangan ini sepenting apa buat musisi. lo bikin Nona terpleset di kamar mandi. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, lo itu pembunuh. Nah, dasar pelayan kurang ajar. Gue aduin ke orang tua gue. Ngapain lo? Balikin. Kualitasnya, nadanya, bagus banget. Biola yang bagus emang. Sayang biola sebagus ini. Jatuh ke tangan yang salah. Dasar perempuan gila. Gue bayar $300.000 ke Master Italia buat bikin ini. Gue bunuh lo.
Hancurin biola lu cuma peringatan. Lu bikin tulang tangan Nona retak. Kalau ada lain kali, bukan biola lu yang patah, tapi tangan lu. Tuan Jiang, pas banget. Luo He udah gila. Dia cuma pembantu gua. Tapi dia hancurin piano gua. Dia juga fitnah gua, nyakitin Shen dan Yin. Tolong bantu gua dong. Luo He, lo udah kelewatan banget. Tuan Jiang pasti bakal bela gua. Oh, lo liat luka gua ya? Tadi piano, nggak sengaja keiris. Santai aja. Bentar lagi juga sembuh kok. Luo He, jadi bener lo godain Tuan Jiang. Dasar cewek matre murahan. Gua bakal bikin semua orang di atas di lo. Makasih, gua bisa sendiri. Itu buat gua. Oh, gua ngerti. Lo suka ya? Sama nona gua? Oh, aku ngerti sekarang. Kamu suka sama nonaku kan? Lihat, kamu kasih aku kukin mahal ini. Kamu mau aku bilang bagus soal kamu ke Nona. Nyogok aku ya. Ayolah. Jangan malu-malu. Kamu suka Nona. Kenapa nggak ngaku aja? Tapi hadiah ini kemahalan banget. Pegang ini. Waktu aku datang ke dunia ini, giok ini udah ada di aku. Ini benda paling berharga yang aku punya. Ini buat kamu. Aku simpan bukinya deh. Kalau kamu udah sama Nona, aku kasih ke dia. Luo He. Nanyin baru menang kompetisi musik dunia. Wah, hebat banget. Kakek pesanin biola khusus buat kamu. Besok Butler akan bawa ke sini. Makasih, kakek. Tuan, sekarang Nona udah menang. Gimana dengan taruhan sama Shen Mingzu? Dia harus bayar dong. Luo He, udah cukup. Kamu benar mau usir kakakku? Dia udah tinggal di sini 18 tahun. Ini rumahnya. Oke, taruhan ya, taruhan. Aku akan pergi dari keluarga Shen. Aku cuma khawatir sama kamu dan mama papa. Mingzu minta maaf. Aku nggak bisa di sisimu lagi.
Ayah, itu cuma anak-anak main. Permainan konyol. Mingsu besar di sisi ayah. Ayah tega. Lihat dia terlantar di jalanan. Ya ayah, sudahlah lupakan saja. Boleh saya tanya Tuan Nyonya? Kalau yang kalah, itu Nona Nanyin. Apa kalian tetap bela dia? Sebagai orang tua, kalian nggak bisa adil. Lohe, kasihan sama Nona Nanyin. Kamu tahu apa? Mereka berdua anakku. Aku lakukan ini supaya keluarga ini damai. Rumah damai itu cinta dan hormat. Keluarga mana yang biarkan anak angkat menyakiti anak kandung sendiri? Botol mandi ini, mana Lohe bisa dapet ini? Shen Mingzu, kamu kenal banget botol ini kan? Shen Mingzu, kamu kenal botol ini kan? Kamu diam-diam masuk ke kamar mandi dan bikin Nona terpleset. Kamu cuma anak angkat. Berani-beraninya kamu nyakitin putri kandung keluarga Shen. Menurut aturan keluarga Shen, apa hukuman? Lohe, aku tahu kamu yang lakuin ini demi Kak Nanyin. Buat jebak aku. Tapi orang di video itu cuma mirip aku. Kenapa kamu fitnah aku? Omong kosong, Lohe nggak fitnah kamu. Sabun mandi di kamar mandi Nona sama persis kayak yang di rekaman. Sebelum Nona jatuh, cuma kamu yang masuk. Dan di buku, lihat sendiri, kamu keluar dari kamar mandi Nona Nanyin. Berani banget di depan mukaku. Mama, Papa tolong percaya sama aku. Aku nggak lakuin itu. Usir Shen Mingzu hari ini juga. Keluarga Shen nggak terima. Sampah yang nyakitin keluarga sendiri. Mingzu, kok kamu bisa tega sama Nanyin? Baiklah. Mingzu, kamu harus pergi dari rumah Shen. Tinggal di tempat lain dulu sementara. Kalau Mama Papa mau aku pergi, ya udah aku pergi. Mama, Papa, tolong jaga kesehatan kalian. Mingzu pamit dan bersujud pada kalian. Mingzu. Mama di sini buat kamu. Luohe. Kamu besarin Nanyin dengan baik banget. Aku tahu pilihanku udah tepat. Pagkajima, iguari matua. Kakek, Nanyin, kamu anak yang baik. Setelah kamu selesai kuliah, ikut kakek ke kantor ya. Belajar soal bisnis. baik. Aku nurut kakek. Luohe, kamu juga ikut ya. Baik. Mingzu, tenang ya. Kalau kakek udah tenang, Mama bakal bawa kamu pulang. Mama. Shen Nanyin, Luohe, jangan sombong dulu. Aku bakal balikin kamu ke tempat asalmu. Dan rebut balik yang jadi milikku. Nona, ini ibu angkat kamu, Wang Sivan. Ya, dia ibu angkat aku. Cuma, dia nggak pernah suka sama aku. Mabuk tiap hari.
mukul atau marahin aku. Sedih banget, Nona. Kok bisa seorang ibu nyiksa anaknya sendiri? Nona, Wang Xiufen besarin kamu 20 tahun. Dia pasti tahu kamu bukan anak kandungnya. Xiaohei, maksud kamu? Ada yang janggal di sini. Nona, tenang aja. Aku akan selidiki. Kamu Wang Xiufen kan? Aku pewaris asli keluarga Shen. Aku mau bikin kesepakatan. Kamu Shen Mingzu? Bantu aku kirim Shen Nanyin balik ke kampung. Bikin dia hilang dari pandanganku. Uang ini semua buat kamu. Kamu apa-apaan pemabuk jorok, cicik banget. Mingzu, aku ibumu. Kamu anak kandungku. Siapa anakmu? Pergi sana. Mingzu. Kamu. Aku beneran ibu kandungmu. Aku nggak bohong. Aku sumpah. Dulu ayahmu meninggal karena kecelakaan tambang. Aku nggak mau kamu menderita. Jadi aku tukar kamu sama anak Shen. Aku beneran ibu kandungmu. Kamu bukan ibuku. Ini salahmu. Kamu ambil Shen Nanyin. Kenapa nggak bunuh dia? Sekarang dia di sini, ganggu hidupku. Aku benci kamu. Ini semua salahku. Kalau kamu bisa maafin aku akan lakuin apapun yang kamu mau. Kalau kamu beneran menyesal, bantu aku singkirin Shen Nanyin. Ngapain kamu di sini? Pak Jang yang kasih ke aku. Dia juga kasih aku Harley edisi terbatas. Keren kan? Mau aku ajak kamu jalan-jalan? Sih. Yang Yingji, kamu duduk di sebelahku. Mau cari perhatian nonaku ya? Demi deketin nonaku, kamu sampai suap Shen Shirui. Licik banget. Apa itu? Sini lihat. Luo He. Kepala sekolah bilang, aku menang lomba musik. Sebagai wakil, aku bakal pidato di depan seluruh sekolah. Beneran, Miss? Keren banget. Coba lihat dong. Tapi aku takut lupa kata-kataku. Pasti grogi banget. Tenang aja. Kalau kita latihan, gampang kok. Kayak dulu di kerajaan Dajjal. Baca tidak kerajaan. Hah? Tunggu. Aku cuma bercanda, Pokoknya pidatonya hari Senin. Kita harus latihan sekarang. Gimana kalau pulang sekolah, kita ke aula buat latihan? Oke. Hey Jiang, aku mau pergi sama Missku pulang sekolah nanti. Latihan di aula. Mau ikut? Hari ini topik pidatoku adalah keberanian dan pertumbuhan. Musik mengajariku lebih dari sekadar melodi. Musik memberiku keberanian hadapi masa sulit. Lihat, Missku udah berkembang banget.
Jangan kira aku nggak tahu. Kamu bantu kita latihan sebelumnya. Kasih kita gukin itu. Apa karena kamu suka sama Misku? Aku nggak suka dia. Kamu bukan bisu. Kamu kan nggak bisu. Nggak mau bilang apa? Bilang apa? Oh. Makasih. Luah Hei. Si Chang itu dia. Hah? Dia. Dia baru aja ngomong. Kira dia bisu. Dia nggak pernah ngomong. Gak apa-apa, biarin. Yuk lanjut latihan. Oh, Luah Hei. Aku rasa dialog tadi itu soal hadapi prasangka. Kurang tegas deh. Tambahin power dikit. Pasti bagus. Dulu tidak jauh. Aku bacain cita buat Nona. Soal wibawa, nggak pernah kalah. Tenang aja Nona, serahin ke aku. Musik ngajarin aku lebih dari melodi. Dia kasih aku keberanian hadapi cobaan. Walau dunia penuh prasangka, aku tetap jadi diriku sendiri. Keren banget. Tenang Nona. Pidato besok pasti sukses besar. Bagus. Shen Nanyin, awas kamu ya. Pidato besok bakal jadi akhir hidupmu. Udah pulang. Hai kakek. Salam Tuan Besar. Nanyin, kakek dengar kamu mau pidato di sekolah ya. Kakek mau umumkan setelah itu. Di depan semua orang. Kalau kamu sekarang Shen sejati, satu-satunya pewaris keluarga kita. Makasih kakek. Nona, pidato besok. Udah siap? Tenang aja. Aku udah malapun lagi luka nanti papa. Saya tadi di ruang kuliah. Semangat ya. Hei, kalau bukan karena kamu, aku masih di kampung. Malu banget buat ngomong. Apalagi bicara di depan sekolah. Tommy mending si Yobian misi. Nona, ngomong apa sih? Nona baik banget sama aku. Kasih aku makan enak terus. Baju bagus juga. Nona mikirin aku. Aku nggak mau pergi dari Nona. Aku mau jadi tangan kanan Nona. Si Rui. Permen palega. Sukses besok ya. Anak itu coba ini sekarang. Ini buat aku. Bukan Nona yang beli ini buat aku. Baru kemarin. Ayo coba deh. Nona bilang, rasa strawberry bikin hati senang. Sekarang mari sambut juara kontes musik Shen Nanyin. Yang akan memberi kita pidato tentang keberanian dan pertumbuhan. Selamat datang. Hai semuanya, aku Shen Nanyin. Hari ini aku mau cerita tentang keberanian. Dulu aku pikir jadi hebat itu harus pakai baju bagus. Tapi harus diakui, saudari kampungku ini, dia udah keren banget sekarang. Sekarang lihat kakakmu hebat kan? Siapa tadi yang bilang dia kampungan? Nggak cocok di keluarga Shen. Siapa yang nyesal sekarang? Bukan aku. Udah putus? Cepetan. Pidatonya hampir selesai. Talinya terlalu tebal. Aku nggak bisa potong. Usai ko tapi, keren. Dia bakal mati di panggung hari ini.
Dulu aku pikir, jadi hebat itu berarti baju bagus. Itu main biola. Tapi sekarang aku tahu, jadi hebat itu jatuh 100 kali. Dan bangkit lagi. Shen Nanyin, jangan salahkan aku soal ini. Kamu lawan cewekku. Jadi aku harap kalian semua bisa kayak aku. Punya keberanian untuk bangkit lagi. Terima kasih semua. Sekian pidato dari saya. Nona, awas! Panggil dokter. Cucuku harus baik-baik saja. Nona. Nona, bangun! Mbak, kamu oke? Mbak, bangun, jangan tidur. Mbak. Suster, maksud saya. Suster, cepat ke sini, suster. Jangan ketipu tampang Shen Nanyin. Dia kena lampu hari ini. Itu karma, karena suka main licik. Terus si Luo Hei itu, dia juga nggak benar. Pergi. Luka Nanyin udah ditangani. Luka kecil gegar otak ringan. Istirahat seminggu pasti sembuh. Oke, makasih dok. Nona. Jiang Yingji, Nona saya hilang. Nona Luo Hei, tenang dulu. Aku cek kamera dulu. Makasih Jiang Yingji. Kalau Nona saya ketemu, aku kasih tahu dia. Kalau kamu suka dia, Siapa bilang aku suka Shen Nanyin? kamu jangan suka. Yang aku suka itu kamu. Kawan, saya lihat di kamera. Nona Shen Nanyin dibawa Shen Mingzu sama anak-anak ke atap. Shen Mingzu, berani-beraninya kau menyakiti nonaku. Aku akan gentayangi kau jadi hantu. Semua ini dilakukan oleh Nona. Tangis lagi. Dan aku cabut gigimu. Satu persatu. Mungkinkah? Nona. Itu kau. Shen Nanyin, berani-beraninya kamu kelaku. Aku akan bilang ke mama dan papa. Mereka nggak akan biarin kamu lolos. Cuma orang luar. Siapa yang kasih kamu nyali? Buat ancam aku pakai orang tuaku. Kamu pikir kamu anak angkat bisa nembak kayak gelandangan? Di keluarga Shen selamanya? Ini Nona, yang kejam dari dinasti Zhou Agung, yang naik dari anak Perdana Menteri, jadi permaisuri sendiri. Kamu akan bayar ini semua. Aku nggak bakal dibiarin soal. Ayo pergi.
Nona, kamu keren banget hari ini. Buat Megan, aksi berani kamu. Ayo malam ini kita makan lobster yuk. Nona, silakan makan. Nona, kamu di sini? Gimana dengan Shen Nanyin itu? Aku tetap aku. Aku cuma dapat ingatan kehidupan lamaku. Bagus banget. Si bisu kecil ini, kenapa dia semangat banget sama kamu? Dia nggak bisu, cuma males ngomong aja. Kok kayak pernah denger ya? Jenderal sudah tiba. Kue kastanya dari Gang Selatan, masih anget. Terima kasih, Jenderal. Kue kastanya buat Nyonya. Coba Nyonya. Tapi aku inget, kamu kan yang suka kue kastanya. Jenderal Ying sempurna banget. Sayang dia bisu. Dia yang nggak bisu. Cuma males ngomong aja. Sekarang aku ingat, itu dia, Jenderal hebat dari Dajou. Beneran kamu? Ya aku. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku nggak yakin. Aku sering mimpi kehidupan lamaku. Aku antar Luahe pulang. Ada urusan keluarga. Nanti lagi. Ada apa? Aku tahu lampu yang jatuh waktu pidatoku. Ada hubungannya sama ibu tiriku Wang Shufen. Dia terlibat, jadi aku suruh orang jemput Shen Mingzu dan Wang Shufen. Mereka lagi dalam perjalanan ke rumah Shen. Oh begitu ya? Keterlaluan banget. Shen Mingzu mau bunuh Nona. Malam ini, aku bakal bikin mereka bayar. Jiang Inci, bisa bantu aku nggak? Kamu mau balikan sama jenderalmu? Nyalain api lama? Bukan gitu sih. Sebenarnya, dia minta aku restui pernikahan kalian. Aku mau bilang iya, dia bakal nikahi kamu pas Kulang menang. Tapi siapa sangka, kami dapat kabar dia gugur di perang. Aku lihat kamu nangis berhari-hari. Aku nggak berani bilang, takut kamu makin sedih. Waktu itu dia beneran minta nikahi kamu. Masa aku bohong? Gugeng kuno Jawelu itu, dia bikin sendiri buat kamu. Tapi kamu ini ya, taruh itu di istanaku. Kalau ini udah selesai, cari dia. Kepalamu baik-baik aja. Dokter bilang apa? Nggak apa-apa, Pak. Cuma gangguan otak ringan. Oh. Syukurlah. Ambilin aku air dong. Aku haus. Kamu pikir kamu pantas dilayani sama aku? Cuma segelas air doang. Kok jahat banget? Kamu tuh jelek banget. Mulutmu juga sama jeleknya. Apa? Emang aku nggak cantik? Ambilin air buat aku sama dia. Sekarang. Cepetan. Kamu nyuruh aku pewaris Shen? Ngambil air? Pergi sekarang. Ya, aku lakuin. Apaan sih ribut amat? Nona, Shen Mingzu, Wang Shufen kapan datang? Sebentar lagi. Kenapa kamu berantem sama Mingzu di sekolah? Mingzu sekolah di sana 2 tahun. Nggak pernah bikin masalah. Kamu baru seminggu di sana. Hah? Udah bikin kacau parah. Kamu udah permalukan keluarga Shen.
Kalau nggak mau sekolah, ya berhenti aja. Oh iya. Dan ya, kamu si pembantu. Ayah, jangan-jangan Nona Shen Mingzu juga anak tak kandung ayah. Apa-apaan sih omonganmu? Aku bilang Shen Mingzu itu anak simpanan ayah. Oh tunggu, anak haram. Kalau bukan, kenapa ayah sayang banget sama dia? Bahkan aku anak kandung ayah kebaikan. Tutup mulutmu. Ibumu dan aku bertahun-tahun, kita dekat banget. Mana mungkin aku menyakiti dia? Kok bisa bercanda kayak gitu sama ayah? Ya udah, ayah nanti ayah harus adil ya. Maksudnya apa? Ada ribut apa ini? Umur segitu, berantem sama anak sendiri, memalukan. Tuan pas banget datangnya. Ada kejadian malam ini. Tuan harus lihat sendiri. Lepasin aku, lepasin. Kenapa kamu pegang aku? Ayah, ibu. Nanyin, kamu sama pembantu ini lagi. Ada apa ini? Nanyin, Mingzu itu keluargamu. Kok kamu perlakukan dia kayak gini? Kak Nanyin, aku tahu kamu benci aku. Tapi Bibi Sylvain itu ibumu. Kok tega gitu sama dia? Nanyin, aku besarin kamu 18 tahun. Kamu nggak tahu terima kasih nyakitin aku. Yang kamu sebut besarin, itu mukul Nona Nanyin dan ngatain dia. Maksa dia berhenti sekolah, nggak bayar uang sekolah. Dan kamu Shen Mingzu, kamu cuma celakain Nona Nanyin. Waktu itu di kamar mandi, waktu kamu bikin dia jatuh, harusnya aku laporin kamu. Luhe berhenti bohong. Mana buktinya aku yang lakuin? Shen Nanyin jatuh. Aku bisa buktiin. Tuan Nyonya, waktu Nona Nanyin kakinya patah di kamar mandi. Saya lihat sendiri. Nona Shen Mingzu keluar dari kamar mandi. Apa pegang botol kosong ini? Kamu bohong. Oh, sekarang aku ngerti. Kamu pasti kerjasama sama Luhe. Kalau enggak, kenapa kamu diam waktu itu? Saya cuma pengasuh biasa. Saya nggak mau cari masalah. Tapi Luhe bilang ke saya, Nona Shen Mingzu mau bunuh Nona Nanyin. Saya nggak bisa diam aja lagi. Saya harus bilang yang sebenarnya. Dasar calang. Aku bunuh kau sekarang juga. Gak mulai panik ya. Ini baru permulaan. Dulu kamu suruh teman-teman kepung Nona di kamar mandi, buang tasnya, siram dia pakai air dingin. Kamu pikir nggak Daud? Aku punya rekamannya. Mau aku tunjukin ke semua orang. Mingzu, Mama bisa terima kamu manja. Tapi Mama nggak nyangka kamu bisa sekejam ini. Nanyin itu keluargamu. Kenapa kamu tega nyakitin dia? Mingzu, jujur sama papa. Kamu yang lakuin semua ini atau bukan? Kalau memang kamu, akui sekarang juga. Kami masih bisa bantu kamu. Shen Nanyin dasar nggak tahu diuntung. Mingzu itu kakakmu. Kok kamu tega begini? Minta maaf ke dia sekarang. Mama, papa mereka fitnah. Aku nggak lakuin itu. Aku udah pergi dari keluarga Shen. Aku udah nggak punya apa-apa lagi. Jangan percaya omongan mereka. Mama, Papa, Shen Mingzu, kamu lupa ya? Mama cuma punya satu anak. Lu siapa sih? Manggil mereka Mama, Papa, Mama, Papa. Shen Nanyin, berhenti pura-pura. Lu cuma mau ngajak aku. Wang Xiufen berhenti sok polos. Kalau lo nggak ada di rumah sakit dan tuker Nona sama Shen Mingzu, apa bakal kacau gini? Lu pikir bisa sembunyiin selamanya? Ini chat Wang Xiufen sama keluarganya yang aku dapet. Dia udah bilang ke keluarganya, dia bakal jadiin Shen Mingzu pewaris keluarga Shen. Apa? Kamu, berani-beraninya kamu. Wang Xiufen. Kurang ajar! Mama, Papa. Mama cuma salah sekali. Dia cuma mau hidup yang lebih baik buat aku. Tolong lepaskan dia. Aku mohon. Wanshan, gimana kalau demi Mingzu? Kali ini kita maafin aja. Enggak, bukan. Kalau dulu itu kesalahan,
Terus apa? Percobaan pembunuhan ini? Pembunuhan maksudnya apa? Luo He, jelaskan sekarang. Tuan, di lomba pidato Nona, lampunya sengaja dijatuhkan. Shen Mingzu bayar Wang Xiufen buat motong tali. Mereka mau bunuh Nona. Itu percobaan pembunuhan. Kalau Nona beneran celaka, apa bisa dibiarin gitu aja? Apa katamu? Bukan aku. Kamu bohong. Shen Mingzu, kalau kamu yang lakuin, ngaku sekarang. Mungkin hukumannya lebih ringan. Bohong terus, cuma bikin makin parah. Kakek, enggak, aku beneran bukan aku. Mingzu, kamu pikir bisa sembunyi selamanya? Ada buktinya. Kalau enggak ada bukti, gimana bisa nyalain aku? Buktinya ada di sini. Nona Luo He suruh kita ambil ini dari belakang aula rekamannya. Udah dipotong. Cepet. Pidatonya mau selesai. Aku. Talinya terlalu tebal, nggak bisa dipotong. Usaha lebih keras. Kita ingat harusnya. Lihat dia mati di panggung. Shen Nanyin, jangan salahkan aku. Kamu rebut ini dari anakku. Mingzu, kami baik banget sama kamu. Saya kamu kayak anak kandung sendiri. Kamu bisa. Kamu jahat gini ke Nanyin. Shen Mingzu, kamu kirim preman. Bikin tulangku patah. Dan sekarang, sama Wang Xiufen, kamu mau bunuh aku. Kamu nggak punya hati ya? Mingzu, kenapa kamu jadi kayak gini? Mama, aku salah. Maafin aku. Apapun kesimu, itu aku biarin aja. Tapi setelah yang kamu lakuin, gimana aku bisa maafin kamu? Ini percobaan pembunuhan. Papa, Mama, kalian mau buang aku? Kak, aku selalu bela kamu. Kukira kamu cuma manja. Gak nyangka kamu bisa kayak gini di Igan. Kamu juga bela dia? Selama ini, aku perlakuin kamu gimana? Kamu kerja sama orang luar. Buat jatuhin aku gini. Nanyin, ini semua salah Mama. Mama yang nyakitin kamu. Mingzu nggak ada sangkutnya. Tolong lepaskan dia. Ya, Shen Nanyin. Kenapa kamu nggak masukin nenek tua ini ke penjara sekarang juga? Jangan marah dong. Jangan seret aku. Lepaskan aku saja, aku mohon. Aku mohon banget. Aku nggak akan maafin dia. Atau maafin kamu. Penjaga, panggil polisi. Singkirkan mereka dari hadapanku. Mama, Papa, aku tahu aku salah. Aku udah kacau banget. Aku nggak mau masuk penjara. Aku nggak akan ulangi lagi, sumpah. Tuan Shen, tolong ampuni kami. Dulu, waktu kamu lakuin semua itu, harusnya kamu udah tahu hari ini bakal datang. Bawa mereka. Nah, gini dong, keluarga bahagia. Ini Shen Group mengadakan konferensi pers untuk umumkan pewaris keluarga Shen. Shen Nanyin mengambil posisi direktur. Shen Mingzu, itu kakakmu kan? Dia sekarang jadi direktur utama Shen Group. Hidup mewah banget. Kamu hidup ini, kamu gak bakal bisa keluar. Mingzu, jangan takut. Mama bakal lindungi kamu. Jangan takut. Kalian gak tahu apa-apa. Shen Nanyin, semua yang dia punya harusnya punyaku. Semua itu punyaku.
Konferensi pers udah selesai kan? Nona, kenapa kita kesini? Dia mau nikah sama aku. Mau.